Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Mei. Dan di bulan Mei ini kita ada dua momen yang penting buat kehidupan iman kekristenan kita yang akan kita peringati bersama. Yang pertama, momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Momentum kedua adalah peringatan Pentakosta, bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada murid-murid dan kemudian Roh Kudus itu berperan melahirkan gereja di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin sharing sesuatu untuk Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 bagian awal. Dikatakan demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ini sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ketika Yesus menyampaikan bahwa Dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, tentu dalam diri murid-muridnya mulai terjadi perasaan gelisah, galau. Yesus nanti pergi meninggalkan mereka, gimana dengan mereka? Makanya Yesus kemudian ingin memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka, peneguhan bahwa Dia tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tetapi Yesus ingin dalam diri mereka juga ada sesuatu ungkapan, pernyataan bahwa mereka sungguh-sungguh mau menjadi muridnya. Makanya di bagian awal dikatakan, "Jikalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Ada dua yang diharapkan ada di dalam diri para murid dan para pengikutnya, yaitu mengasihi aku dan menuruti perintahku. Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ketika kita mengambil waktu bersaat teduh, berdoa, membaca, merenungkan firman. Apalagi kalau kita bisa melayani, itulah bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Ada sesuatu yang Tuhan minta, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Ketika kita menuruti perintah-perintahnya, itu menjadi bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tetapi bagaimana kita bisa menuruti perintah-perintahnya yang ada dalam firman ini? Kalau kita sendiri masih selalu hidup di dalam pertentangan antara melakukan kehendak Tuhan atau melakukan keinginan kita sendiri. Makanya Tuhan berkata di ayat selanjutnya tadi, di ayat yang ke-15, tadi dikatakan demikian, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai kita sampai selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara, kita memang penuh dengan keterbatasan, penuh kelemahan. Tuhan tahu itu. Makanya untuk kita bisa mampu hidup di dalam kehendak Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya, Dia berikan penolong yang lain. Dia berikan Roh kebenaran yang akan menuntun kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi di dalam peringatan Pentakosta ini, biar kita mau meyakini Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk tinggal diam dalam kita, itu akan memimpin kita kepada kebenaran, memampukan kita untuk melakukan segala perintah dan kehendaknya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.